Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, balik lagi di channel Ajil Story. Aduh, dari sekian abad nih baru upload lagi, ya Allah. Karena memang benar-benar lagi sibuk banget di realnya. Jadi aku lagi ada kegiatan yang banyak membangun desa, gitulah intinya. Dan akhirnya aku bisa lanjut cerita horor lagi nih. Sebenarnya cerita horornya udah numpuk, jadi kita nanti ada beberapa konten langsung up banyak gitu ya, seminggu bisa 3 kali atau 4 kali gitu ya. Oke, ready ya buat dengerinnya? Apa kabar sebelumnya? Buat yang belum kenal nih, kenalin aku Ajil, biasa cerita horor kita ya gitu ya guys ya. Oke, ini cerita dari temen ojol aku, namanya tuh Aldi. Oke, jadi gini ini ceritanya guys ya. Ada yang bilang daging terlezat di dunia adalah daging manusia. Bener gak sih? Nih, Aldi ini nggak tahu sebenarnya itu tuh bener atau enggak. Tapi semenjak itu Aldi nggak pernah makan sembarangan, nggak pernah makan mie ayam sembarangan di tempat-tempat yang nggak jelas gitu loh. Ini pokoknya ceritanya tuh serem sih, tapi ya ini cerita sedikit ada kriminalnya ya. Oke, namanya ini adalah Aldi. Dia adalah orang yang kerja sebagai ojek online di salah satu kota kecil di Jawa Tengah. Pokoknya kotanya tuh bukan kota besar. Ya, tapi cukup ramai dan rawan lah di situ tuh. Kadang Aldi ini harus narik sampai tengah malam, bahkan sampai pagi untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya Mas Aldi ini. Malam itu Aldi tuh udah lagi jalan pulang, tapi kemudian tiba-tiba lapar nih. Dan itu tuh udah menunjukkan waktu jam 1 malam. Jam 1 lewat lah katanya. Nah, tiba-tiba Aldi lapar, tapi yang buka di situ sepanjang jalan tuh hanya ada satu mie ayam. Hanya ada satu mie ayam, yang lainnya udah pada tutup. Tumben kan dagang mie ayam sampai jam 1 malam. Di situ tuh padahal area-area terminal gitu loh, tapi udah ya jam 1 malam, siapa sih yang mau datang gitu ya. Udah lumayan sepi, dan di situ terang, tempatnya tepat di bawah lampu. Tapi tuh ya sunyi gitu, nggak ada siapapun selain bapak penjual mie ayam itu. Pas Aldi mendekati warung itu, dan apalagi uapnya itu ya, aromanya tuh nyampe terbang-terbang gitu, nyampe ke hirup sama Mas Aldinya tuh, nyampe perutnya tuh keruyuk gitu loh. Jadi makin nggak tahan aja. Jadi Mas Aldi langsung nyamperin bapak pedagang mie ayam tersebut dan tiba-tiba ditanya, mau makan mas? Nah, Aldinya tuh cuma jawab, manggut aja gitu. Penjualnya nih udah tua, kurang lebih sih katanya umurnya 60-an. Wajahnya keriput, matanya tajam, ya nggak putih lah dia. Dia sawo matang tapi matang banget. Nah, bapak ini lagi nyiapin mie ayamnya, tapi tuh kayak lambat gitu loh. Dan tangannya sedikit gemeter, tapi tuh udah kayak biasa, udah lama jualan di situ. Tapi entah lagi sakit, entah lagi apa, pokoknya bapaknya tuh intinya gemeter aja. Kayak mungkin usia ya, atau memang lagi ada sakit gitu, gak sehat gitu ya. Yang bikin Aldi tuh kayak speechless, kayak wow gitu ya. Ternyata potongan ayam itu dagingnya tuh gede-gede guys, dan warnanya tuh sedikit berbeda gitu. Bukan kayak apa ya, mungkin karena bumbunya ya, tapi kan tekstur dagingnya kelihatan gitu. Dan katanya warna tuh lebih merah, arah ke merah gelap gitu loh. Kan mie ayam nggak merah gelap kayak gitu ya warnanya ya. Kemudian Aldi tuh beranikan diri untuk nanya, pak ini daging ayam pak? Nah, bapak itu jawab kayak, iya ini ayam mas, sambil senyum tipis gitu. Nah, Aldi ini duduk di pojokan di kursi mie ayam yang biasa yang plastik itu ya. Dan pas diaduk tuh memang kuahnya tuh kental dan aromanya tuh enak banget. Pas masuk ke mulut tuh rasanya kayak enak banget katanya. Nah, si Mas Aldi ini nyobain dagingnya tuh memang rasanya tuh enak, empuk dan gurih. Tapi tuh teksturnya beda, nggak kayak ayam-ayam biasanya gitu loh. Jadi rasanya tuh manis, tapi bukan manis gula. Jadi entah manis apa, kayak lengket gitu loh. Intinya Mas Aldi ini pas rasanya tuh enak katanya, dan dia terus makan sampai habis. Kemudian ya normal aja biasa, terus dibayar harganya 10.000 sama udah plus sama minum ya kan. Nah, jadi si Aldi ini tiap malam-malam berikutnya mampir ke situ terus tiap hari tuh. Tapi anehnya tuh yang beli cuman Aldi aja, udah jam 1 soalnya udah malam, udah sepi. Ini cuman Aldi aja pelanggan bapak tersebut. Nah, sampai si Aldi ini pernah nanya ke teman-teman ojolnya tuh kayak, lu pernah gak sih makan di mie ayam yang deket terminal itu? Nah, tiba-tiba teman ojolnya tuh bilang kayak, bro, itu kan udah lama tutup. Nah, Aldi mikirnya kayak, bercanda lah nih teman-teman mereka tuh. Tapi ya nggak tahu juga kan. Nah, karena biasanya Aldi datang jam 1, kali ini dia datang lebih awal, lebih cepat. Dia coba datang jam 8 malam. Dan ternyata gerobaknya tuh belum ada.
Ditungguin sampai jam 10, ternyata memang gerobaknya tuh belum ada. Kemudian jam-jam setengah 11 atau jam 11 kurang lah ya. Nah Aldi tuh ngeliat ada suara kayak tok 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 gitu. Suara apa namanya, gerobak mie ayam gitu ya. Dari kegelapan gitu tiba-tiba nongol sedikit dan nggak nyampe ke kena cahaya tuh, cuma nongol sedikit. Nah bapaknya itu tiba-tiba lagi motong daging di atas gerobaknya itu. Dan di situ kayak ada potongan tangan gitu loh, nggak tahu tuh pokoknya. Si Aldi itu coba untuk lihat, perhatiin, dan disitulah Aldi nggak makan, dia langsung pulang karena udah apa namanya udah ditungguin sama orang rumah karena ada urusan. Besoknya si Aldi ini sakit, dia demam dan mimpi aneh pokoknya. Karena si Aldi lagi demam jadi mimpinya tuh aneh-aneh banget guys. Jadi si bapak itu tiba-tiba datang, bapak mie ayam tadi datang nyamperin Aldi ke depan kos-kosannya. Udah sampai di depan kos-kosannya, Aldi itu nggak bisa gerak, udah berdiri gitu. Dan itu di kos-kosannya tuh nggak ada tetangga-tetangganya, nggak ada teman-temannya juga. Tiba-tiba pokoknya di kosannya tuh cuman ada Aldi dan bapak mie ayam. Tiba-tiba bapak mie ayam itu motong tangannya Aldi, ngebaset gitu tuh, kayak ambil dagingnya gitu loh, dagingnya tuh diambil. Terus dari wajahnya si Aldi juga diserat, aduh. Dan itu dagingnya itu disuapin ke mulutnya si Aldi. Tiba-tiba Aldi kebangun, itu mimpinya. Dan kalian tau nggak, rasa daging yang Aldi makan itu tuh, yang tadi daging dia sendiri tuh, itu tuh mirip banget sama yang dia makan waktu malam-malam di itu sambil makan mie ayam itu loh. Dan pada akhirnya si Aldi tuh ingat kalau kejadian tersebut ada berita waktu itu tahun 2018. Nah, itu tuh lagi rame, ada sesuatu di kotanya itu, orang yang hilang tapi ditemukan hanya tengkoraknya saja. Dan masih ada kayak daging-daging nempelnya, itu kelihatan bekas sayatan-sayatan pisaunya di situ banyak. Intinya mayatnya tuh tubuhnya cuma hanya tulang aja, kulitnya udah nggak ada, dagingnya tuh sebagian juga udah nggak ada. Dan sampai saat itu polisi masih nyari pelaku, kayaknya sih korban perdagangan manusia gitu. Tapi Aldi mikirnya sempat kesana sih Mas Aldi nih, tapi dia kayak akhirnya nggak mungkin deh gitu. Sampai mikirnya kayak, wah ini aku pernah makan dia nih. Sampai Aldi mikirnya kayak gitu. Nah setelah kejadian itu Aldi berhenti makan mie ayam punya bapak itu tadi. Tapi Aldi tuh coba untuk makan mie ayam yang lain di tempat yang lain, tapi tuh rasanya malah hambar. Yang paling enak tuh ya bapak itu tadi, karena lidahnya Aldi udah dimanjakan sama rasa dari mie ayamnya bapak tadi tuh loh. Rasanya tuh katanya tuh kayak manis, empuk, dan jahat pokoknya. Nah kemudian Aldi tuh penasaran karena dia masuk shift malam ya, jadi siangnya tuh dia bisa datang tuh. Pagi menjelang siang dia datang ke tempat lokasi tersebut. Dan memang nggak ada gerobaknya. Coba untuk cari tahu ke tetangga-tetangga atau ke orang-orang yang di situ tentang mie ayam yang di terminal. Tapi banyak yang geleng-geleng kepala bro. Sebenarnya Aldi tuh apa ya, datang ke situ bukan buat makan mie ayamnya lagi, karena dia udah dimimpiin gitu loh, kayak aneh banget mimpinya gitu. Tapi Aldi tuh coba untuk memastikan ini nih apa, ini gimana gitu loh. Tapi setelah Aldi nanya-nanya, ada satu ibu-ibu bilang gini, Mas kalau gerobak mie ayam yang bapak jualannya tua itu yang di terminal tuh biasanya Pak Sastor namanya. Dulu tuh dia punya warung mie ayam sendiri, tapi sekarang udah bangkrut, tutup, dan karena istrinya tuh sakit-sakitan jadi ya bangkrut. Kemudian Mas Aldi nanya, itu bapaknya masih tinggal di sini bu? Nah kemudian ibu itu nunjuk salah satu rumah kecil di pojok gang. Jadi mentok nih, ada gang di pojok gitu, kelihatan rumahnya itu catnya tuh suram dan pintunya tuh kebuka setengah gitu. Kemudian Aldi coba untuk datang ke rumah tersebut guys. Pas nyampe Aldi ke depan rumahnya, itu tuh rumahnya tuh udah kayak sedikit reot. Terus nggak ada suara apapun, kayak TV, radio nggak ada. Tapi tuh ada bau kayak daging busuk. Beberapa rumah dari sebelahnya bapak mie ayam itu kosongnya itu bukan karena nggak ada yang nempatin, tapi memang rumah itu tuh udah dijual dan kosong gitu aja. Kemudian Mas Aldi coba untuk ketok-ketok pintu tapi nggak ada yang jawab. Kemudian Mas Aldi tuh coba kayak dorong gitu, kebuka pintunya setengah gitu. Rumahnya tuh kayak gelap, terus lembab, terus kemudian tuh mejanya tuh ada debu dan warna-warna hitam kayak darah gitu loh. Itu tuh ada meja besar yang di situ banyak tumpukan pisau.
Tapi bukan itu yang bikin si Aldi ini mau muntah. Jadi pas dilihat-lihat ada satu kantong plastik yang kayaknya itu pusat aroma tak sedap, aroma yang bau kayak gitu loh. Nah, Aldi ini coba deketin kantong tersebut dan kalian tau nggak? Di sela-sela plastik tersebut tuh kayak ada rambut manusia gitu loh. Nah, mulai mendekati plastiknya, tiba-tiba ada suara langkah dari belakang rumah. Dan itu ternyata suara bapak pedagang mie ayam itu. "Nyari saya, Mas?" kata Pak Sastro, pedagang mie ayam. Waktu nanya tuh matanya tuh kayak kosong, kayak bingung. Tapi dia senyum. Di situ Aldi mundur pelan dan sambil gemeter badannya tuh. Ya gimana gak gemeter ya ngelihat plastik hitam yang keluar apa ya dari sela-selanya tuh ada rambutnya gitu loh. Ya kalau aku sih udah kabur. Itu pasti kepala. Nah, kemudian Pak Sastro itu membuka plastik tersebut dan kalian tahu gak isinya apa? Isinya tuh bukan satu tubuh utuh, tapi potongan-potongan gitu loh. Ada tangan, ada hidung, ada telinga, ada kaki, dan daging-daging. Dan di situ ada wajah, yang wajahnya tuh luka basetan dan itu perempuan. Kemudian Pak Sastro bilang ke masnya tuh, ke Mas Aldi, "Ini istri saya. Dia cerewet, dia pemarah, tapi dia juga bagian dari usahaku." Kemudian Aldi ya cuma bisa terdiam dan kaku gitu loh. Dulu yang jaga warung tuh dia, istrinya. Tapi setiap kali gak laku, selalu bapak ini yang dimarah, bapak ini yang ngapa sih ini dagangan kayak gini, dagangan gak enak, mie ayamnya gak enak katanya gitu. Katanya tuh rasa mie ayam gue tuh hambar, disembel teriak-teriak kayak gitu. Sambil kadang lempar sesuatu benda lah yang ada di rumah kalau nggak di warung waktu punya kios dulu. Sampai kadang lempar panci katanya. Kemudian Pak Sastro tiba-tiba ketawa kecil. Tapi itu bukan kayak ketawa jahat dan bukan ketawa bukan ketawa lucu. Tapi memang ketawanya itu kayak ketawa kayak ketawa sedih gitu loh. Dan bapaknya tuh bilang gini, "Mas, tahu nggak? Tapi setelah itu mie ayamku laku keras, rame Mas. Dan akhirnya mie ayamku punya rasa. Dan katanya ya mie ayamku enak." Aldi ini mau lari coy, tapi itu berat banget karena posisinya tuh Pak Sastro tuh lagi bawa pisau. Jadi Aldi tuh takut pengen pulang tuh, pengen lari keluar gitu ya. Nah, kemudian Pak Sastro tuh ngambil plastik dari dalam kulkas sambil bilang gini, "Mas, ini potongan terakhir. Kalau Mas doyan sama daging mie ayam itu ya ini potongan daging terakhir. Silahkan dibawa nih gratis untuk Mas." Tapi ditawarin gitu sama Pak Sastronya. Kemudian sebelum diterima tuh dagingnya kabur dulu. Situ si Aldi takut ngacrit langsung cus kabur. Dan tau gak, tiap malam-malamnya tuh Aldi coba untuk melupain semua kejadian itu, tapi tuh malah datang terus ke mimpi. Istrinya bilang kayak gini, kamu telah makan aku, kamu harus jadi seperti aku. Duh, mimpinya jadi serem banget si Aldi nih. Kemudian entah kenapa jadi Aldi tuh jadi suka koleksi pisau gitu loh. Jadi di rumah tuh banyak pisau potong daging gitu. Wih, wah serem ya ceritanya ya. Aldi, jadi jangan makan mie ayam sembarangan lagi. Ini buat yang di rumah juga, jangan sembarangan makan mie ayam di tempat yang gak jelas ya. Jangan kalian pikir semua makanan enak itu dari bahan yang bagus. Kadang rasa yang paling enak itu datang dari penderitaan orang lain. Kalau kalian lagi makan mie ayam dan dagingnya tuh rasanya tuh enak, kayak yang berbeda dari tempat lain, pasti di sebelah sananya juga ada kayak orang yang lagi hilang. Entah apalah itulah pokoknya ya. Terima kasih setelah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Kita tunggu cerita-cerita berikutnya yang seru.